Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam pada ibu guru. Oke, Bu. Halo. Hadir, Bu. Andi. Bu. Dinda. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Amin. Tapi semangat untuk belajar. Semangat. Tahu mana? Itu nggak pernah bisa ada tadi. Sampai di berapa? Nah, tolong dibawa sampahnya ke tempat sampah. Kenapa? Karena yang itu adalah sebagian dari mana? Kalau kita cinta terhadap Gimana juga, Bo? langsung taruh dari bentuknya tidak ada. Ya, Bu. Nah, kita lanjut untuk materi kita hari ini. Itu masih berkaitan dengan materi minggu lalu tentang Pernikahan. Di sini kita belajar tentang apa saja? Buku pernikahan. Pernikahan. Nah, sekarang yang untuk hari ini materi kita tentang ini ya, kita lihat rukun dan syarat pernikahan serta kewajiban dan hak suami istri. Nah, kita lihat rukun dan syarat pernikahan itu apa-apa saja. Nah, lihat rukun dan syarat nikah. Sama rukun syaratnya adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya ijazah kabul. Syaratnya apa saja? Kehendak sendiri, terus bukan muhrim, tidak sedang ihram atau haji. Terus bagi calon istri beragama Islam, tidak terpaksa dan tidak bersuami. Terus bukan muhrim dan tidak dalam masa idah. Yang kelima, tidak sedang ihram, haji atau umrah. Syarat untuk saksi itu apa saja? Mengaku Islam, atau dewasa, sehat akal, berarti tidak gila. Ya, hadir. Laki-laki merdeka, terus adil, serta tidak sedang umroh. Terus bagi dua orang saksi, apa syaratnya? Islam, tidak fasik, nikah. Yang kelima, adanya ijab dan kabul. Apa syaratnya? Dengan berurutan antara ijab dan kabul. Terus yang selanjutnya, tujuan dan hikmah pernikahan. Apa saja itu? Antara keluarga suami dan keluarga istri. Kita ada dua kelompok. Ada bahasan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan ikut kelompoknya. Kelompok 1 membahas tentang rukun dan syarat, dapat dan beberapa rukun dan syarat. Dan kelompok 2 membahas tentang tujuan dan hikmah. Nah, silakan kalian diskusikan apa saja yang akan kalian diskusikan. Tujuan dan hikmah pernikahan. Nanti setelah kalian diskusikan sama kalian, bikin satu pertanyaan. Siapkan satu pertanyaan ya. Sudah sebelum sudah.
Cek teman sudah siap? Ya, sekarang kelompok satu. Silakan bukukan hasil kerja kelompoknya. Yuk, siapa mau menyampaikan? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang kami diskusikan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini: calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Ya, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, kelompok 1, kelompok 2 menanggapi ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan soal yang saya buat. Sebutkan rukun dan syarat pernikahan dan jelaskan. Ya, kesana ya. Ayo, Kami dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2. Rukun dan syarat pernikahan. Adapun yang pertama, calon suami, syarat-syaratnya sebagai berikut. Bukan mahram si wanita, calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasib atau sepersusunan. Orang yang dikehendaki yakni adanya keridaan dari masing-masing pihak. Muayyan, beridentitas jelas, harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya dengan khusus. B. Calon istri, syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki, 2. Terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau status sebagai istri orang. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita menerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang didik dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab Rasulullah berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang didik dari keluarganya atau seorang pemimpin. Syarat wali adalah orang yang dinikahi bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan perempuan atau diganti. Mahram si wanita wali bukan anak-anak, mereka tidak gila, adil, tidak fasik, tidak berhalangan wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, mereka bukan budak. 2 orang saksi. Syarat saksi sebagai berikut: berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh terangkat sebagai saksi walaupun memenuhi kualitas sebagai saksi. 3 sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. 3. Ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sihhat adalah sebagai berikut: tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah, sindiran, karena kinayah menurut niat sedang niat itu sesuai yang abstrak. Kabul harus dengan ucapan kabiltu nikah atau tajwid dan boleh didahulukan dari hujah. Mana kelompok? Dimana kelompok 1 Kelompok 2? Saya ingin tanyakan. Dan silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Hikmah bernikah. Nikah disyariatkan oleh Allah Taala melalui Al-Quran dan Rasulnya, seperti dalam uraian di atas. Dengan hikmah yang besar untuk keberlangsungan hidup manusia, di antaranya sebagai berikut: terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan haram dalam nikah suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan
sah dari hasil pernikahan, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengambil kelompok 1 dari hasil di kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Coba jelaskan yang dimaksud terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi terkait dengan poin nomor 3 ya, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Di sini tuh maksudnya jika sudah menikah itu sudah terhindar dari perbuatan zina, sudah sah gitu. Tidak ada zina lagi kalau dia berduaan. Nah itulah. Ada yang lebih jelas lagi. Itu Itu yang paling Kurang jelas sehingga pada kalau udah sudah jelas, ya, itu maksudnya misalnya sebelum dia menikah itu kalau dia berdua zina kan. Nah kalau sudah menikah dia berdua itu tidak zina lagi. Sudah sah dia. ada sedikit. Itulah tujuannya mengapa Allah menyuruh kita kalau memang sudah merasa mampu untuk menikah, maka untuk disegerakan. Kenapa? Agar terhindar dari yang namanya perbuatan zina tadi. Karena kalau sudah dilakukan oleh pasangan suami istri itu tidak perbuatan zina lagi, sudah perbuatan adalah perbuatan atau sudah melakukan ibadah, suatu perbuatan yang sudah mengandung nilai ibadah di sana, kecuali yang tidak suami istri. Ya itu Paham? kelompok dua setelah menyampaikan materinya, silakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 berikan kesimpulan tentang tujuan dan rukun syarat nikah ini. Silakan siapa? Ini dari hikmah. Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Kalau kelompok 2 kesimpulan tentang hikmah pernikahan, kelompok 1 kesimpulan tentang rukun dan syarat nikah. kesimpulan dari syarat dan rukun pernikahan adalah pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami istri, kewajiban tersebut meliputi kewajiban kembali antar suami istri seperti hubungan seksual di antara mereka, kewajiban suami istri seperti mahar dan nafkah, kewajiban istri terhadap suami seperti taat kepada suami. Iya, ya. Kelompok 2. Adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari hikmah pernikahan yaitu dapat memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan dan untuk meraih kebahagiaan hidup Dunia dan akhirat. Materi kita untuk hari ini, minggu depan materi kita masih berkaitan tentang pernikahan. Nanti kita mengadakan praktek melaksanakan ijab kabul dalam pernikahan itu seperti apa. Nanti dulu di antara kalian ada yang menjadi mempelai wanitanya, mempelai laki-lakinya, nanti ada yang menjadi orang saksi, ada yang menjadi wali, terus kata-kata apa dari ijab dan kabul. Itu untuk materi kita minggu depan. Ini ada beberapa beasiswa, tolong nanti dikerjakan. Kalau tak selesai hari ini boleh bawa pulang, kerjakan di rumah. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan akan dinilai. Prakteknya kapan tuh? Prakteknya kita di minggu depan. Nah, di minggu depan kalau sudah praktek berarti habis materi kita tentang pernikahan. Nah, demikianlah untuk hari ini. Kemudian kurang ibu maaf yang kata dan teman-teman baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.